Ya, dosis pertama saya kena COVID, dosis kedua pakai Moderna, dosis ketiga pakai Pfizer, semuanya sebelah kiri. Kalau Anda nggak divaksin, boleh beli nggak? Boleh. Boleh jual? Boleh. Tapi tidak boleh duduk di dalam kafe. Boleh masuk kereta? Boleh. Kita semua. Boleh naik pesawat? Boleh. Tapi Anda akan di karantina lebih lama. Nanggap ya? Jadi Anda boleh bertransaksi. Artinya apakah ini vaksin itu adalah bagian dari antikristus? Bukan. Karena harus di sebelah kanan. Sebelah kanannya kanan, jangan dirubah-rubah jadi kiri. Ya, tanda apakah vaksin itu sebuah tanda 666? Bukan, tapi ada logamnya apa ya, enggak urusan. Ya, 666 bilangan. Itu nanti benar-benar akan ditato ya. Itu la ilaha illallah sama Allahnya itu ya, akan ditato nama binatang itu ya, dan jumlahnya atau jumlah ya, menghitung bilangan binatang itu ya, yang memakai tanda itu yaitu nama binatang, atau jadi tandanya itu bisa jumlahnya 666 atau ditato namanya Allah SWT atau Muhammad atau ISIS itu tuh ya, atau apalah itu ya. Itu begitu nanti yang terjadi. Jadi kalau Anda yang kawin sama orang Islam, kalau Anda bersyahadat, itu Anda sudah masuk ke dalam konspirasinya antikristus. Nah, itu ya. Jadi jangan mau di ini. Kalau ada microchip, saya yang pertama kali mau di microchip. Karena itu kan mempermudah. Kalau ada orang Islam culik saya, Yusuf Kala atau si Maruf Amin mau culik saya, kan ketahuan nanti saya ada di mana. Ya kan? Jadi nggak perlu susah-susah nyari saya. Kalau ada orang Islam mau culik saya, kan ketahuan. Saya mau kalau di microchip pertama kali. Kasih microchip gitu ya. Mau saya. Begitu saya lagi kurangan duit, pemerintah langsung transfer saya dana. Nggak perlu takut, saya nggak perlu mikir-mikir punya ATM ya, ATM saya segitu banyak begitu ya. Nggak perlu pakai ini, aduh saya mau transfer dari rekening Indonesia ke rekening Eropa, itu setengah mati sekali. Sampai tadi minta tolong beberapa teman bantu ya. Tapi bisa ya, udah semua itu udah luar biasa, Tuhan Yesus baik. Langsung transfer, dia bilang transfer. Tak tambahi Pak sekalian transferannya, haleluya. Bukan cuma ditransfer, ditambahi katanya. Haleluya. Nangkap Anda? Nggak masalah. Tetapi yang jadi masalah apa? Suatu ketika teknologi itu akan dibajak sama orang Islam. Orang Islam itu kerjanya bajak. Ada nggak kerjanya orang Islam apa coba? Dia bikin teknologi apa di dunia orang Islam? Nggak ada. Teknologi apa yang dibangun sama orang Islam? Pesawat? Enggak. Dia membajak pesawat. Dia bikin badung yang tinggi. Siapa yang bikin gedung-gedung tinggi di Arab sama di Dubai, di Qatar? Apa orang Islam? Bukan. Orang bule yang bikin. Sama orang Jepang. Menara WTC-nya udah bikin menara tertinggi dunia, dihajar sama orang Islam, dirusak. Orang Islam itu kerjanya membajak sama ngerusak. Ketika teknologi itu udah kemudian maju, Islam pusing nggak? Pusing. Kenapa? Syariahnya nggak bisa jalan. Syariah Islam itu hanya buat dunia barbar ketika perempuannya bego-bego. Ya, digenjot bolak-balik, ditabokin mau. Itu kayak siapa ya? Itu perempuan tuh Oki siapa itu ya? Oki Dewi itu ya. Nggak apa-apa perempuan digebukin. Wah, amit-amit ya, jangan pernah kamu pukuli istrimu. Haram jadah. Haram jadah, jangan pernah kau pukuli perempuan istrimu itu, jangan. Kalau nggak mau dicek ML, dipukulin, digebukin, haram jadah, nggak boleh. Islam itu hanya bisa berlaku di tempat orang-orang goblok. Yang mau ditipu. Anda mau ditipu sama Islam, goblok kamu. Profesor juga asal jadi Islam jadi tolol. Kayak Amin Rais sama Anies Baswedan itu kan. Profesor tolol semua kan. Percaya nggak orang bule sama jin-jin? Nggak percaya. Setan-setan nggak ada. Kemarin kan yang di kelas apologetik itu ya, tentang setan-setan. Setan itu seperti apa itu? Cuman Tony Daud aja yang percaya sama setan-setan. Saya emang nggak percaya. Setan-setan gentayangan yang itu ya kayak makhluk-makhluk halus begitu. Saya ngelihat genderuwo, tapi itu adalah ilusi, fantasi. Saya kejar-kejar genderuwo, pocong, kuntilanak. Anda tanya di orang Eropa nih, ada nggak yang pernah ngelihat setan, pernah ngelihat kuntilanak, pernah genderuwo, pocong? Nggak ada.
Ada nggak yang pernah ngelihat setan-setan? Nggak ada. Kecuali orang gereja karismatik yang suka melihat saya ngelihat setan ini, setan itu. Hebat sekali. Nabi-nabi aja nggak pernah ngelihat setan. Nah, itu beragamanya yang normal, yang sehat. Jadi bagaimana ketika nanti di puncak peradaban dunia, ketika semua teknologi Islam hancur, wah terjun bebas itu orang ninggalkan Islam rame-rame. Gah, goblok aku ikut Islam. Sekarang Arab Saudi sudah bertobat, sudah ninggalin Islam. Tetapi yang radikal-radikal yang tersisa-sisa ini masih dia kerja bawah tanah. Dia cari caranya biar hancurkan itu microchip. Saat teknologi berkuasa dunia, siapa yang berkuasa di dunia? Orang Israel. Itu beneran, saat teknologi itu merajalela di seluruh dunia, siapa yang berkuasa di muka bumi ini? Orang Israel, orang Yahudi. Karena semua teknologi di dunia yang punya dia. Iya kan? Makanya semua akhirnya berdamai. Di buku saya sudah tulis ya. Semua orang negara-negara Arab akhirnya berdamai sama Israel. Tapi ada musuh dalam selimut, nanti itu orang-orang Iran. Anda lihat sekarang. Anda tahu aliran Islam yang direct Muhammad, apakah Sunni? Bukan. Sunni itu adalah warisannya sahabat-sahabatnya Muhammad. Islam mana yang warisan asli dari Muhammad? Syiah. Islam yang asli warisan dari Muhammad itu Syiah. Ya, antikristus itu, Imam Mahdi itu nanti dari keturunanku, berkening lebar, berhidung mancung. Orang-orang Iran itu, Afghanistan dan Iran, karena sekarang kan Syiah kan merajalela gara-gara Ayatollah Khomeini. Itu putih-putih loh. Orang Arab hitam-hitam. Siapa yang punya nuklir di dunia ini? Orang negara Arab. Iran. Siapa yang berani ngelawan Israel sama Amerika di dunia ini? Arab? Enggak. Iran. Ya, tetapi siapa yang bajak nanti? Yaitu Sunni, orang-orang Sunni sampai sekarang Anda lihat ya, orang Sunni kan, orang Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin, Salafi, Wahabi, moderat, sama saja. Islam moderat, radikal sama saja. Semua itu hanya tipu-tipu saja. Karena tadi kan, walahu khairul makiril, Allah maha penipu daya. Karena dianggap orang kafir nipu duluan. Kan bingung kan siapa nipu siapa kan. Tapi nanti ketika teknologi itu begitu hebat, ya tiba-tiba dibajak. Habis nggak kalian? Yang punya 1 triliun, sekarang Anda punya 100 juta di rekening Anda. Besok tiba-tiba jadi 0. Edan nggak? Edan kayak siapa itu yang punya 20 miliar, tiba-tiba uangnya hilang semua. Puyeng dia. Ya kan 20 miliar sama bank apa kemana ya? Gegeran sama bank apa saya lupa itu ya. 20 miliar hilang semua duitnya. Saya lupa bank apa ya kemarin ya. Gegeran ya itu ya, hilang 20 miliar. Bingung coba, duitnya kemana. Dan nggak sekali 2 kali ya, terjadi di Indonesia 2 kali ya. Kejadian itu ya, uang tiba-tiba hilang dari rekening ya. Hilang. Bingung nggak ada itu? Itu nanti seluruh dunia. Bukan gara-gara Pak. Gara-gara microchipnya dibajak. Dibajak sama siapa? Sama orang Islam ini. Sama Imam Mahdi ini. Lalu tadi ada The Beast ya. Ada orang-orang bilang itu nanti patung yang bisa bicara itu ya itu adalah IA ya, artificial intelligence. Bisa jadi. Iya kan? Oh, digadang-gadang sama orang-orang Islam ini. Itulah kedatangan Imam Mahdi, dia bilang begitu kan, kedatangan Imam Mahdi dan segala macam. Itu nanti dibajak. Nah, begitu itu dibajak microchip itu, Anda nggak berkutik. Yang punya emas siap-siap siapa? Orang Islam. Mereka sudah siap dengan emasnya. Pasar muamalat itu loh, nyimpen barter. Itu kan sistem Islam. Apakah microchip sistem Islam? Enggak. Haram jadah dalam Islam itu microchip itu. Microchip itu diharamkan sama Islam. Jadi kalau Anda orang Kristen ikut mengharamkan microchip, Anda sedang kadrun. Dasarnya apa Anda mengharamkan microchip? Ya, Freemason dibilang itu konspirasinya Freemason, konspirasinya Paus, one word, one order, wah segala macam. Anda terang-terang di depan mata yang menolak bapak dan anak, jelas-jelas menolak bapak dan anak. Anda tahu nggak penipu yang hebat itu? Penipu yang hebat itu adalah
yang ngomong terang-terangan saya mau nipu kamu dan kamu percaya. Masih kasih saya mau nipu kamu ya. Terus kamu ngantuk-ngantuk. Oke, oke. Wah, luar biasa. Saya mau nipu kamu ya. Terus kamu kasihkan barangmu, itu penipu yang hebat. Bohong nggak dia? Enggak. Dia jujur, dia ngomong saya mau nipu kamu. Dan Anda tertipu, terus Anda bingung. Kamu nipu saya. Loh kan aku udah bilang kemarin saya mau nipu kamu. Kan kamu kasihkan dengan sukarela. Jadi nipu nggak? Enggak, kamu yang goblok. Itulah penipu ulung. Ya, penipu ulung itu dia mengatakan yang benar, tapi untuk memanipulasi otaknya kamu, jika kamu menyerahkan kayak Yusuf Mansur itu loh. Ya kan, kayak pendeta-pendeta yang suka nakut-nakutin Anda kalau nggak berpuluhan masuk neraka. Wah, itu nipu, itu kurang pinter. Yusuf Mansur itu. Ya, terang-terangan di depan nih. Ambil ya, ambil terang-terang, dirampok di depan mata, diambil, dilucutin satu-satu, edan. Doktor, profesor, bupati, dilucuti coba lagi pakai pakaian itu, dilucutin satu-satu sama Yusuf Mansur di depan umum coba. Ah, itulah Khairul Makirin. Itu contohnya kayak gitu, nanti Anda dilucutin itu. Seperti itu, makanya hati-hati. Jangan Anda percayakan begitu-begitu. Anda lihat pendetanya sugih, pakainya barang mewah. Kenapa dia nggak dia dedikasikan dulu? Ada saya dengar ya, ada pendeta yang melarang Anda pakai baju mewah, ya, suruh dibuang semua, suruh dikasihkan ke gereja semua, lalu dia sendiri pakai barang mewah. Sadar nggak pendeta-pendeta ini yang ngomong gitu pakai barang mewah? Hati-hati, ya. Nah, Islam begitu juga ya. Anda suruh sedekah-sedekah, dia sendiri sedekah nggak? Enggak, dia nyuruh orang sedekah kasih ke ininya dia, ke perusahaan-perusahaan dia, duitnya diputer semua sama dia. Kayak Yusuf Mansur itu. Hati-hati, ya. Jadi nanti dibajak. Sekarang kita masuk yang ketiga. Jadi siapakah antikristus? Islam. Bagaimanakah nanti cara pengertiannya? Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang bagaimana kita meresponinya? Nah, kita kembali. Bagaimana kita meresponinya? Maka kita masuk ke Galatia, ke Matius 5 tadi. Matius 25. Ada gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, ada 5 yang bodoh, 5 bijaksana. Seorang kerajaan surga seumpama 10 gadis untuk menyongsong mempelai laki-laki. Tadi ya, Wahyu 18 dan 19 tadi ya. Coba kita buka dulu. Wahyu 18, 19. Ada mempelai. Nah, perjamuan kawin anak domba. Ingat, gadis-gadis ini ada perjamuan kawin anak domba ada di Wahyu 19, itu setelah Antikris dibunuh. Ya, setelah Antikris dibunuh. Waktu Antikris mau dibunuh. Mau dibunuh. Jadi Yesus datang, ya, itu mau perjamuan kawin anak domba, mereka semua diangkat semua mempelainya, terus Antikrisnya dibunuh. Ya, sebelum perjamuan kawin anak undangan, ini kan undangan perjamuan kawin anak domba, ya kan? Marilah kita bersukacita dan seterusnya ya. Marilah kita bersukacita bersorak-sorai muliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantian telah selesai dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka pakai kain lenan halus berkilauan. Lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Tulis karena berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin, yang diundang, ya, yang diundang. Baru ada seorang penunggang kuda putih, ya, dia lakukan? Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam memukul segala bangsa. Ia menghalamkan mereka dengan kepala besi, memeras anggur dalam kilang anggur, itu kegeraman murka Allah. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Siapa? Yesus Kristus. Ya, binatang serta nabi yang dikalahkan. Lalu aku melihat malaikat lain berdiri dalam matahari yang berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua. Jadi tadi di dalam Wahyu 6 dan 7 tadi ada 2 ya, waktu ya. Ini tadi ya.
Saya kasih ini ya hijau lagi ya. Ini. Ya. Wahyu 14, sorry ya, Wahyu 14. Kedatangan anak manusia. Ya. Saya kasih warna yang lain, bentar, merah ya. Nah ini, kedatangan anak manusia ini. Ada 2 panen. 1, 2. Ya. Panen yang pertama, kita diangkat. Panen yang kedua, dibinasakan itu. Sama antikristusnya. Tapi sebelumnya ada perjamuan kawin anak domba tadi. Undangan, diundang dulu. Ada 5 gadis yang bodoh tadi. 5 gadis yang pajak. Ya. Matius 25. Yang pertama, ya, yang bijaksana, dia membawa pelita. Yang bodoh, ya, yang bodoh membawa pelita tapi nggak bawa minyak. Yang bijaksana dia bawa pelita tapi juga bawa minyak. Ya. Tetapi karena mempelai lama tidak datang-datang, udah 2000 tahun kita nunggu loh. Ya. Mempelai nggak datang-datang dari Yesus naik ke surga sampai sekarang kita lagi nunggu-nunggu kedatangannya lagi. Lalu semua tertidur, terlelap. Mereka semua terlelap. Sudah lupa datang beneran nggak? Nanti saat microchip itu sudah menguasai seluruh dunia, Anda pun akan tertidur, saya pun akan tertidur, kita semua akan tertidur. Aman dunia ini. Nggak ada teroris-teroris itu, orang-orang Islam itu mau teror aja, langsung bunuh. Udah nggak ada teror lagi, Anda lihat kayak Israel tuh, setiap kali rudalnya dari Palestina masuk, dihajar pakai Iron Dome-nya mereka kan, dueng, nggak bisa mereka nyerbu Israel. Sama nanti dunia aman, nggak bisa. Anda nggak perlu takut lagi. Sehingga kita terlelap, semua terlelap, gereja terlelap karena begitu aman dunia itu. Sekarang kita masih alert. Kapan gereja jangan-jangan mau dibom? Wah jangan-jangan siapa lagi mau dibom? Tapi nanti semua terlelap, ya. Ngeri ya. Bentar. Ini yang di Zoom ngomongnya yang baik ya, jangan ngomong yang nggak baik ya. Yang di Zoom itu ya, kan ini kan lagi ibadah ya. Ini saya tutup aja deh supaya jangan kelihatan komentarmu yang tidak baik itu. Terus gadis-gadis waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis pun bangun semuanya membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata pada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu. Kenapa? Sebab pelita kami hampir padam. Kesaksian, pelita itu kan kesaksian kan? Pelitamu itu kan kesaksianmu. Hendaklah pelitamu taruh di atas lemari yang kelihatan. Jangan di bawah gantang, jangan ditutupin. Itulah pelita kita, kesaksian hidup kita. Hampir padam. Sementara orang-orang yang punya minyaknya melimpah, dia tetap menyala dan tidur terlelap, sama-sama kita udah lupa kapan Tuhan datang. Tapi orang-orang yang punya minyaknya banyak, pelitanya tetap menyala, terang benderang. Sementara orang-orang yang nggak bawa minyak, kesaksian hidupnya udah mulai redup. Ya dia sudah nggak bersaksi lagi, udah nggak berdiakonia lagi. Ya udah hilang semua, sudah lupa. Ya, berikanlah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis yang bijaksana itu, oh jangan, nanti nggak cukup buat kami dan buat kamu. Nanti nggak cukup. Ayo minta minyakmu. Oh jangan, nanti nggak cukup. Ya kita urus sendiri-sendiri aja sekarang. Dan nanti nggak cukup soalnya kalau kita buat sama-sama. Ya kesaksian kita bareng-bareng kan. Kamu ayo kesaksian, mulai bersaksi lagi. Kamu cari minyak. Orang ini berusaha ngerepotin. Beli sana, bayar harganya. Kamu harus bayar harganya. Untuk kamu bisa punya kesaksian dalam hidupmu, kamu kudu bayar harganya. Ya, belinya di sekarang, jangan nanti, nggak keburu. Bayar harganya sekarang kamu, jangan ditunda-tunda bayar hargamu. Ya,
difitnah. Wah, balas, nggak boleh fitnah saya. Dijelek-jelekin namanya, oh saya dibusuk-busukin sama Paul Zhang. Kalau gara-gara saya memfitnah kamu, kamu bisa sangkal diri pikul salib, bukankah itu bagus? Dan kalau memang saya salah, saya minta maaf. Tetapi kalau Anda nggak terima, jangan-jangan Anda belum siap untuk untuk itu, minyak itu. Kamu belum bayar, kamu kudu beli. Belum bisa beli. Oh nanti, kalau ini harga diri, nah, tambah lagi harga diri lagi. Tambah panjang urusannya lagi. Akhirnya kamu cuma ngurusin apa? Kamu memang bersaksi. Kamu memang berusaha untuk baik. Tetapi harga dirimu kemahalan. Nggak dibayar. Ya kan? Kamu nggak mau ada kerendahan hati. Kamu tidak mau disenggol. Nggak mau disinggung. Tidak mau dibentuk. Nggak mau dipres. Padahal minyak itu dihasilkan dari apa? Minyak zaitunnya itu kan minyak zaitun. Minyak zaitun itu dihasilkan dari apa? Dari buah pohon zaitun yang digeprek, yang dihancurkan. Kamu nggak mau dihancurkan. Bagaimana minyaknya bisa ada? Kamu nggak mau bayar harganya, nggak mau beli dari awal. Belinya sekarang. Jangan nanti udah mepet baru mau beli. Udah nggak bisa, nggak punya kesaksian lagi. Makin redup pelitamu. Kalau dari sekarang hidupmu penuh dengan kesaksian, ya, ketika microchip itu tuh dihancurkan, sakit nggak dunia ini? Sakit. Kepahitan nggak dunia ini? Kepahitan. Orang punya 20 triliun besok tinggal nol kok. Orang yang kere bisa, orang kaya raya bisa habis kok uangnya. Kepahitan nggak? Kepahitan. Tambah pahit. Tetapi kamu sudah nggak punya kasih. Sekarang kamu nggak mau bayar harganya. Dari sekarang kamu kumpulkan cinta itu. Cinta itu kamu pupuk. Dipupuk dengan diakonia, dengan marturia. Itu kan memicu cintamu. Disakiti. Sudah jangan, nggak usah dibales lah. Nggak usah dijawab, nggak usah diladenin. Biarin aja. Udah level. Begitu saja kan. Kalau memang kita harus difitnah, ya sudahlah. Memang sudah jatahnya saya. Kalau memang Tuhan mau izinkan saya difitnah hancur, ya enggak apa-apa. Kalau Tuhan mau, nyatanya kita difitnah bolak-balik, dananya Damaris, yang nyumbang tambah banyak. Saya mau beli karavan sudah ditutup sama orang. Ya kan? Saya mau beli mobil, baru batin pengen beli mobil, tiba-tiba dikasih uang. Kalau memang dari Tuhan kita, tenang saja. Nggak usah sibuk. Ya, nggak usah sibuk. Difitnah bingung. Di kata-katanya nggak baik bingung. Tenang saja, cool, jalan terus. Ya, kucing mengeong. Kafilah berlalu. Anjing menggonggong, khilafah nggak boleh lewat. Itu ya peribahasanya. Gitu. Nanti kita penuh dengan cinta. Jangan kotori pelayananmu, jangan kotori pikiranmu, hatimu dengan ikut sumpah serapah pada orang yang menyakitimu atau ikut-ikut membalas harus tak hancurkan. Nah, itulah yang akan membocorkan minyak-minyak. Kamu nggak mau bayar. Bayarannya dicicil Pak, kemarin belum lunas Pak minyaknya Pak. Nah, iya kamu bayarannya dicicil belum lunas harga dirimu kok. Kalau saya kan harga dirinya sudah dibayar sama Yesus. Anda harga dirimu belum dibayar sama Yesus. Akhirnya apa? Ya, yaudah aku tak cari dulu minyaknya, tak bayar harga. Lagi bayar harga dikira nggak sakit kamu itu lagi bayar harga itu. Sumpah serapa, dueng. Ya aku tahu terjun masuk dunia nyata kamu disakiti dia apa. Sumpah serapa berkelahi. Masih dalam proses baru mulai. Sementara kita semua sudah levelnya sudah di atas. Tentang kerendahan hati. Tentang ketulusan hati. Anda masih mau ngakal-ngakalin. Duit diakoni aja masih mau diakal-akalin. Udah dikasih jatah saja. Ini sekian. Ya kamu boleh ngambil untung sekian. Itu saja masih mau diakal-akali. Ayamnya dari potong 8 mau jadi potong 16. Itu aja Anda masih mau ngakalin. Ya. Itu aja Anda masih malakin orang. Anda jangan takut kalau Anda melayani Tuhan dengan tulus. Saya tidak pernah minta uang sama orang loh. Sungguh, saya nggak pernah minta uang sama orang. Buat diri saya sendiri ya, nggak pernah. Kalau saya ngomong sama itu orang, anu dong, kirim ini. Itu pun nggak saya tagih lagi, nggak saya uber-uber, nggak boleh. Pamali ya kita hamba Tuhan, ngemis-ngemis.
Jangan andalkan manusia. Kalau kamu masih begitu, waduh, ketinggalan kamu nanti. Bisa masuk. Pelitamu mati. Di masa-masa sekarang aja, pelitamu sudah redup. Apalagi ini masa antikristus, aniayanya lebih hebat lagi. Mati nggak pelitamu? Wah, senggol bacok. Sekarang saja, kamu sudah mau senggol bacok. Nggak rela kamu. Ya, mengira saya memfitnah kamu, mengira saya menipu kamu, ya, mengira semua orang menipu kamu, bohongin kamu, wah, pokoknya sensi banget. Wah, Pak Charles ini kurang ajar memfitnah saya. Emang Pak Charles ngomong apa? Ngomong begini, nggak ada Pak Charles ngomong begitu, kamu geeran kamu. Nggak ada Pak Charles memfitnah kamu. Ini orang ini bolak-balik ngomongnya difitnah Pak Charles. Nggak ada Pak Charles memfitnah orang. Gara-gara Pak Charles nih, sekarang saya hubungannya tidak baik dengan Ibu Ketua. Nggak ada. Pak Charles nggak ngomong apa-apa. Emang Ibu Ketua itu orang yang bodoh. Wah, ini Pak Putih menjilat Pak Paul ini. Apa yang mau dijilat? Emang saya bisa kasih apa sama Pak Putih? Uangnya nggak sama saya, uangnya sama Pak Putih kok. Uangnya kan sama Pak Putih, bukan sama saya. Terus apanya? Emang saya ngasih duit Pak Putih? Ya, nggak ada. Ya kan? Oh iya, pengumuman ya. Pak Jenderal Tobing sekarang masuk di Yayasan Damaris ya, sebagai pembina ya. Ini pengumuman ya, ini kabar baik ya. Wah, terima kasih Pak Jenderal sudah mau mendampingi kami, membimbing tim diaken kita ya untuk masuk. Kemarin perdana ya, kemarin hari Sabtu kasih pengarahan perdana untuk para diaken ya, Pak Jenderal Tobing. Luar biasa Pak Jenderal Tobing ini. Wah, pelayan tim. Nah, nanti kita cerita tentang talenta ya. Nanti kita ada Damaris, Damar Kasih, macam-macam talenta ya. Damaris, Damar Kasih, Hagio, segala ruah. Itulah talenta yang Tuhan berikan sama kita. Ya, itulah talenta yang Tuhan berikan sama kita. Tapi Anda harus mau bayar harganya. Bayar harganya apa? Beli. Gimana digeprek? Siap difitnah, siap dikata-katain, siap Anda siap untuk dihancurkan, siap untuk tersinggung, harus siap, semua harus siap. Sensi dikit-dikit difitnah, dikit-dikit intrik saya disingkirkan, siapa yang nyingkirkan? Kita tidak pernah pecat orang kok. Bahkan ada orang mau dipecat pun saya nggak boleh. Nggak boleh, kecuali kriminal. Kalau kriminal itu harus diberhentikan. Supaya ada pertanggungjawabannya, itulah masalahnya. Tapi kalau dia cuma salah administrasi, dikasih tahu, salah 3 kali diomongin, istrimu saja ya, mencet odol salah, kamu ngomongin 1000 kali, belum tentu dia bertobat. Terus mau dicerai gitu gara-gara mencet odol kan, goblok kan. Jangan, diomongin lagi. Istrimu mencet odol salah, dimaki-maki setengah mati. Cerai. Oh, sama, kalau ada karyawan, ada diaken salah, ya diomongin 10 kali Pak, ya sudah stop dulu, tapi jangan, nggak boleh lagi, bukan permusuhan, jangan, dikasih tahu saja, stop, bikin tulis surat janji, nggak bikin lagi, karena ini masalahnya uang orang banyak, yang motong ayam 8 jadi 16, ya kan, janji nggak motong lagi, kalau ketahuan lagi berhentiin lagi, sampai dia bertobat, terus nanti kasih kesempatan lagi, nanti curang lagi apanya lagi, berasnya, ya kan, ya, gitu ya, sabar. Ini kan bukan perusahaan, ini kan komunitas tubuh Kristus. Ya, Anda yang masih mengelaba cari cewek di diakonia ini ya kan, bininya orang kamu pegang, kamu jinahin. Oh tapi ini janda Pak, dijinahin. Ya tetap nggak boleh, kamu harus menikah dulu sama dia. Kalau kamu duda, dia janda, ya kamu nikah yang benar baru boleh berhubungan seks. Ada ya, tapi bukan diakonia, bukan grup diakonia. Ngomong cerita gitu, saya sampai kaget. Ya tambah susah hidupnya, nyatanya sekarang akhirnya tuh hidup malah susah. Ya saya nggak perlu sebutin namanya ya. Akhirnya tuh dia tambah susah sekarang. Sekarang minta minta bantuan sama saya. Saya nggak bisa bantu. Saya bilang, kamu susah, kamu sendiri berzina. Sudah kamu lagi susah, tambah berzina lagi. Kamu gali kuburanmu sendiri. Apalagi nanti di masa antikris. Kuat nggak dia? Nggak kuat, selesai. Sekarang aja pelitamu sudah hampir mati. Apalagi masa antikris, wah dihabisin kamu. Bisa nyala nggak pelitanya? Nggak bisa. Makanya banyak orang gugur di masa antikristus, karena dia nggak punya minyak. Bahkan orang-orang yang cintanya melimpah, itu aja
bisa nyaris gugur loh. Orang yang cintanya melimpah, yang sudah punya persediaan minyak aja, dia nyaris habis loh minyaknya itu. Nyaris habis. Karena begitu pahitnya dunia ini, Yesus bilang ya, kasih kebanyakan orang akan luntur. Wah, habis loh. Apalagi kalau Anda tidak menabung cinta dari sekarang, Anda tabunglah cinta itu dari sekarang. Agape itu kamu tabung dari sekarang, sangkal diri, pikul salib, rendah hati, jaga kekudusan. Diakonia marturia, itu untuk triggernya, diakonia marturia itu trigger. Supaya kamu punya cinta, punya getaran-getaran cinta itu. Getaran cinta itu dengan diakonia dan marturia. Ya, getaran cinta agape itu, getaran cinta Kristus. Terus kamu triknya supaya kamu tipsnya supaya kamu bisa terus bertahan, sangkal diri pikul salib terus setiap hari, sangkal diri pikul. Yesus kan bilang, siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri pikul salib setiap hari. Dan kalau kamu pengen ada jerih payahmu dari sangkal diri pikul salib, kamu rendah hati, supaya berkat itu mengalir. Karena berkat itu mencari lembah. Sungai itu mencari lembah, mencari tempat yang rendah itu ya. Supaya kamu itu dipenuhi dengan berkat-berkat. Sehingga semua sangkal diri pikul salibmu itu, ada banyak orang sangkal diri pikul salib tapi nggak mau rendah hati. Sabar, dia tahan, dimarahi bosnya. Tapi dia nggak mau rendah hati. Kekeh. Ya, dia nggak mau merendah. Gitu. Capek. Akhirnya capek. Kamu nggak terima berkat, ya capek. Berkat itu hanya datang ke tempat yang rendah. Capek hidupmu. Itulah yang dimaksud dengan minyak itu tadi ya. Bahkan minyak itu bisa habis loh nanti loh. Di saat antikris. Kenapa? Pahit itu tadi ya. Ada absintus jatuh ke bumi sehingga seluruh dunia itu pahit mata airnya. Termasuk Anda dan saya. Sekarang tahu rasanya, saya dari penuh cinta. Saya dari SMP saya penginjilannya, saya penuh cinta. Begitu saya masuk, dan progres ya, cinta saya melimpah. Anda tahu saya kalau tabrak mobil saya ditabrak sama orang, saya cuma tengok, mami saya udah mau marah-marah, saya tenang. Kakak saya ngamuk, saya tenang. Saya cuma ngomongin sama dia, udahlah, cuma ada asuransi yang bayar nanti. Kamu gimana mas? Aman, udahlah tinggal. Wah, saya melimpah dengan cinta, ya. Ditabrak aja mobil saya tenang, mobilnya udahlah, asuransi aja beresin. Paling saya cuma ngomong dikit lah sama kantor. Begitu cinta itu saya hilang, karena dikhianati, karena dibohongi, karena ribut sama keluarga, macam-macam ya. Orang nyalip saya, beneran nabrak, cuma nyalip terus motong itu loh. Sama saya, tak tabrak mobilnya. Ngajak ribut, tak ributin sekalian. Saking pahitnya itu hati, coba bisa habis loh. Cinta itu bisa habis loh. Karena kita nggak mau jaga. Cinta itu bisa habis. Kenapa kita nggak mau jaga? Kita nggak mau rawat cinta itu dengan sangkal diri, pikul salib, rendah hati tiap hari. Triggernya supaya itu ada getarannya itu keluar, ya diakonia marturia. Dipancing dengan itu. Sana masih lakukan diakonia marturia. Trigger itu. Ya, ini kita panjang. Terakhir. Talenta. Nah, supaya jangan kepanjangan. Ya, hal kerajaan surga seperti orang mau pergi ke luar negeri. Hamba mau dipanggil, dipasangin 5 talenta, ya, 2 talenta, 1 talenta. Ya, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang punya 5 talenta dan 2 talenta dia kerjain. Yang punya 1 talenta, dia simpen. Heran ya. Yang 5 sama 2 ini kerjain. Capek. Yang 1 talenta, nggak mau capek dia. Paling diminta. Saya nggak dapat apa-apa. Terus pulang, bosnya nanya, mana yang 5? Udah jadi 10 bos. Terus, oke, luar biasa. Nih upahmu masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang 2 talenta sudah jadi 4 bos. Oke, luar biasa. Yang 1 talenta di mana? Saya simpen bos. Kenapa? Habis bos kurang ajar sih. Kasih kita talenta tinggal pergi. Terus, nanti kalau saya udah berbuah, diambil aja begitu aja. Loh, memang punya saya kan? Harusnya kan kalau kamu memang nggak mau, kasihkan sama yang punya. Bukannya dikasihkan, malah kamu benam aja di situ. Nah, Anda tahu talenta uang, ya? Ada orang-orang yang diberkati dengan melimpah. Dan dia upayakan kelimpahan itu. Dengan apa? Tabunglah hartamu, simpanlah hartamu, investasikan hartamu. Untuk apa?
kerajaan surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya, nggak mungkin dicuri, nggak mungkin bangkrut banknya. Yaitu apa? Diakonia. Yang 2 talenta juga sama. Pak, saya memang tidak kaya-kaya amat. Yang satu konglomerat, dia cinta Tuhan. Dia makin diberkati Tuhan. Dia makin diakonia dengan luar biasa. Orang kaya itu belum tentu pelit ya. Lebih banyak orang kaya yang berdiakonia dengan gila-gilaan. Justru makanya tambah kaya dia. Karena dia berdiakonia dengan gila-gilaan. Bukan ngasih ke Gilbert loh ya. Bukan. Ngasih ke orang miskin. Bukan ngasih uang loh. Ngasih makan. Kalau Anda nggak punya waktu, kasih ke Damaris. Nanti Damaris yang kelola. Uangnya jelas. Yang satu cuma punya 2 talenta. Hidupnya pas-pasan. Tapi dia kelola dengan cinta. Dia diberkati. Dia kelola. Dia rajin kasih. Dia bawa 2 bungkus setiap pagi. Yang 1 talenta nggak mau disimpan. Artinya Pak nggak ada waktu Pak. Kalau saya kan bilang, Pak saya nggak ada waktu Pak. Pagi-pagi gimana mau nyiapin makan, saya jangan sarapan. Ya malam-malam dong. Malam juga nggak ada waktu Pak. Saya nggak bisa. Ya sudah, uangmu kirim ke Damaris saja kalau kamu nggak bisa diakonia sendiri. Kalau kamu bisa diakonia sendiri, ya getaran cinta itu kan berasa besar banget. Ketika tangan kamu ngasih ke orang itu, kamu lihat tatapan matanya itu yang kelaparan 3 hari nggak makan. Wah, hati kamu bergetar. Getar ya, sampai nangis kamu ngasihnya itu. Makanya walaupun Anda sudah ngasih uang pun, kalau Anda punya waktu, ikut diakonia. Hatimu getar ya. Kalau kamu tulus. Tapi kalau diakoniamu cuma baca di duit, ya belum tentu bergetar. Dalam hati kamu, goblok lu. Saya punya warung, omsetnya langsung habis. Ya kan? Kalau dapur-dapur umum ini kan sama saja Anda dimodali, bikin warung, dijamin omsetnya habis kan. Omsetnya selalu, berapapun produksimu selalu dihabiskan kan. Kalau Anda buka warung sendiri kan belum tentu kamu hari itu jualan laku semua. Kalau kamu buka warungnya diakonianya kita kan, langsung hari itu berapa kita minta? 100, habis 100. Seminggu itu 300 habis. Ya kan? Tapi kalau Anda lakukan dengan cinta, ya, ambil yang wajar keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan dalam SOP. Hatimu bergetar loh, sambil ngasih. Wah, hebat ya ini ya. Wah, saya nonton aja, banyak yang nonton ya, asalnya orang nggak suka ngelihat. Kita kan ditinggal viewer kan, sempet kan, karena bosan ngelihat diakonia kita kan. Sampai orang itu pada bilang, ya Pak, saya nangis tuh ngeliat orang diakonia itu. Coba bayangin. Dari kita ditinggal viewer gara-gara diakonia, oh itu banyak yang ngomong ya, Jimmy Gosali, Gajah Sakti itu, Sebastian. Telepon saya kan, biar itu nontonnya di tempatnya Amin Wijaya saja. Saya bilang lah, nanti yang ngumpulin duit saya, nanti saya ditanyain orang gimana. Iya tapi kan Pak Paul itu jadi berkurang itu viewernya. Ya nggak apa-apa lah, memang saya bukan cari viewer kok, saya nggak cari monoton. Tapi kan eman-eman Pak. Ya nggak apa-apa, biarin saja, nggak apa-apa. Memang kita dedikasikan YouTube kita ini kan buat pekerjaan Tuhan. Kan nanti paling sebentar, sebulan 2 bulan datang lagi nanti viewernya. Datang lagi kan, sekarang kita selalu 2K, ibadah saja kita 1,5. Ya, nggak kalah sama Gilbert. 1,5K kita ibadahnya. Tiap hari kita 2K viewernya, live viewernya. Nggak kalah. Ya. Kalau di Zoom sempat digembosi ya, karena kan waktu itu ada satu orang Islam yang di site di remove kan. Jadi cuma tinggal 70-an kita kalau Zoom tiap hari itu kan, 70, 80, tadinya kan 100 lebih kan. Karena di remove sehingga orang pada nggak bisa masuk ke kita lagi. Terus kedua, memang ada orang kita sendiri yang orang kita yang terus nakut-nakutin, kamu kalau tampil di Zoom-nya Paul nanti dimasukin penjara lu, nanti ditangkap polisi. Ada yang ngomong begitu ya, di blow up begitu, digembosin sama kita sendiri. Nah, itu nggak apa-apa, nanti kan balik lagi juga, jangan takut. Ya, nggak usah gitu. Tapi itulah talenta. Kalau Anda nggak punya waktu buat turun ke jalan, Anda nggak punya waktu diakonia sendiri, uangmu kirimkan, jangan dipendam. Nanti nggak ada alasan kamu. Kirimkan ke Damaris. Pak, saya sibuk sekali, Pak. Kirim uangnya. Ya, atau ke Damarkasi, ya, atau ke Galarua. Ya kan? Karena semua itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita mau bikin proyek tenda ya.